Bibi, aku sudah pulang ke sini seperti yang kamu minta. Tapi kamu mau aku melindungi seorang wanita? Gak mungkin. Berhenti di situ. Badan Keamanan Federal. Kami curiga kamu menyelundupkan sesuatu. Kamu harus kooperatif. Baiklah, aku mau ikutin permainanmu. Hei, cantik, boleh minta nomor teleponmu? Supaya kita bisa saling mengenal lebih baik. Berani-beraninya kamu menggoda Kapten Chloe? Jangan keterlaluan. Aku sudah bersumpah tidak akan membunuh orang baik. Jangan paksa aku melanggarnya. Lepaskan bajumu. Hei, cantik, aku tahu aku tampan, tapi kamu tidak perlu terlalu bersemangat, ya? Baik, akan kulepas. "108 reaksi logam. Lubang peluru ini, bagaimana mungkin?" Tubuhnya penuh bekas luka pertempuran. Dia berbahaya. Kapten Chloe, kita harus menangkapnya sekarang. Cantik, jangan dibuka. Kamu akan menyesal jika melakukannya. Izin senjata. Penghargaan kelas 3. Penghargaan kelas 2. Penghargaan kelas 1. Ini adalah lencana pelindung, yang hanya diberikan 3 kali di seluruh dunia. Jadi lubang peluru ini. Dia benar-benar seorang pahlawan. Itulah bintang yang harus kita ikuti. Sudah kubilang. Jangan dibuka. Kamu tidak mau mendengarkan. Di belakangmu, sebelah kanan. Pria yang duduk di sana mengenakan topeng. Tangkap dia. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan ketahuan. Aku akan menyeretmu bersamaku, sekalipun aku mati. Awas. Bagaimana mungkin? Perutmu, apa terbuat dari baja? Karena kamu tidak bisa membunuhku, sekarang giliranku. Bos, apa dia manusia? Hei, cantik, masih tidak mau kasih nomor teleponmu? Perjodohan. Memaksaku melepas seragam ini. Karena aku tidak punya hak untuk memilih pasangan sendiri, setidaknya untuk pertama kalinya aku bisa memilih dengan siapa. Tunggu. Maaf, aku tidak tahu ini pengalaman pertamamu. Aku Ethan Vance. Biar aku yang minta nomormu. Tidak. Itu pilihanku. Itu bukan urusanmu. Aku Chloe. Mungkin kita akan bertemu lagi. Hei, nak, wanita yang harus kamu lindungi adalah hasil perjodohan yang diatur ibumu sebelum dia meninggal. Tidak usah banyak bicara. Jam 2 siang, restoran Laut Aegea. Clara, lihat. Apa pria itu benar-benar tunangan legendarismu? Bagaimanapun dilihatnya, dia seperti preman. Pelankan suaramu, Stella. Dia pasti sudah melihat fotoku. Kalau dia melihatku, aku kacau. Ibu, apakah ini jodoh yang kamu ceritakan padaku? Menarik. Clara Sterling. Pria jodohmu sudah datang menjemput. Keluarlah dan temui aku, sekarang. Keluar dan temui aku sekarang. Si pecundang lagi yang bermimpi terlalu tinggi. Clara, si cantik nomor 1 kota sentral. Masa dia mau jadi istrinya? Kayaknya dia masih belum sadar. Kalau kamu nggak segera keluar, aku pergi. Jangan bilang aku nggak ngingetin.
Diam, ayo kita bicara di luar. Jadi kamu Clara Sterling. Dada kamu bahkan gak sebesar punyaku, aku bakal rugi kalau nikah sama kamu. Kamu keterlaluan. Maksud kamu apa? Diperiksa, sudah memenuhi standar, anakku nggak bakal kelaparan. Tetap sembunyi. Mari kita lihat apakah kalian layak disebut pembunuh bayaran? Jangan bergerak. Bicara, siapa yang mengirim kalian? Serius? Kamu bilang dirimu pembunuh? Menyedihkan. Dia siapa? Menarik. Perjalanan ke negara naga ini benar-benar berharga. Itu Mary Mawar beracun. Dia termasuk dalam 10 teratas papan peringkat pembunuh internasional. Kami datang hari ini. Hari ini apa? Itu hanya orang aneh, yang gendernya ambigu. Apa? Kamu memanggil siapa? Aku, sebenarnya, yang paling cantik di seluruh dunia. Berani-berani kamu. Siapapun yang memanggilku seperti itu, pantas mati. Kamu yang paling pantas, terima ini. Gunting terbang mematikanku. Kamu, apa yang kamu tutupi? Kamu punya apa? Oh, benar. Aku sudah menghilangkannya sejak lama. Bocah nakal, kamu menipu aku. Terima ini, teknik ultimatku, tendangan kombinasi pelangi. Tendangan pelangi, lebih seperti mural di dinding sekarang. Aku begitu cantik, bagaimana kamu bisa memukul aku? Kamu pria macam apa? Hei, Clara, tunanganmu. Dia tampan sekali. Kalau kamu nggak mau dia, serahkan saja padaku. Kamu ini siapa sih? Kamu gila? Stella, kamu baik-baik saja? Kamu? Pelacak subdermal dari Amerika, GPS dan komunikasi, semuanya dalam satu. Kamu yang membawa pembunuh itu ke sini, kan? Pelacak subdermal apa? Aku nggak ngerti apa yang kamu bicarakan. Masih pura-pura nggak tahu? Mau aku gali sisa perangkatmu? Cukup. Kamu sudah memanfaatkanku. Sekarang mau ganggu Stella juga? Nona Sterling, Anda baik-baik saja? Bawa si tampan menyeramkan ini langsung ke kantor polisi. Ya, Nyonya. Sungguh, aku menyelamatkan nyawamu, dan begini caramu membalasnya? Oh, aku paham sekarang. Kamu cemburu. Aku tahu kamu akan jatuh cinta padaku, cuma nggak nyangka akan terjadi secepat ini. Clara benci disentuh pria. Dan dia malah memukul pantatnya. Aku bunuh kamu? Lihat, kamu butuh aku lagi, ya? Cukup gesit, kan?
Sekarang aku bisa minum semua milk tea yang kuinginkan. Brengsek. Hei, kamu. Kaki yang indah. Robek-robek dia untukku, kukatakan. Ya. Nah, itu baru yang cantik. Berani-berani ganggu nona muda? Mati kau. Ayo kita lihat siapa yang berani sentuh dia. Selamat siang, ketua. Menantuku sayang, aku sudah menunggu. Tak heran Clara Sterling dikenal sebagai kecantikan nomor 1 di kota sentral. Gen yang bagus turun-temurun dalam keluarga. Kemarilah. Menantuku sayang. Silakan minum teh. Ibu, aku pulang. Apa yang kau lakukan di sini? Kau merokok di ruang tamu, bahkan ayahku tidak punya hak istimewa itu. Aku yang mengizinkannya. Ada masalah dengan itu. Ibu, bagaimana kau bisa membela si brengsek ini? Kau tahu apa yang dilakukannya hari ini? Tentu saja aku tahu. Dia hanya menepuk pantatmu sedikit. Dengar, sayang. Ketika dia memukulmu, artinya dia menyukaimu. Ketika dia memarahimu, artinya dia mencintaimu. Menantuku sayang, kau harus lebih sering melakukannya. Jauh lebih sering. Ibu mertua ini benar-benar paham. Ibu, apakah aku masih anakmu? HMPH. Aku hanya mengakui menantuku. Hei, bau apa itu? Sayang, kau menumpahkan susumu. Menantuku sayang, kamu baik-baik? Aku baik-baik saja. Belum selesai. Mau kemana? Mau mandi. Mandi? Bagus. Menantuku sayang, kenapa kamu tidak ikut dia? Grace, itu tidak benar. Aku di sini untuk melindungi putrimu. Tidak hanya untuk... Melindunginya. Bisa juga penjagaan 24 jam. Kejar dia, menantuku sayang. Kenapa aku merasa seperti dijebak? Si cantik itu seleranya bagus. Siapa yang bisa begitu kejam? Siapa yang ingin Clara mati? Brengsek. Jangan berpikir hanya karena ibuku mendukungmu kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Aku menyelamatkan hidupmu, dan ini caramu berterima kasih? Aku bersumpah, aku akan mengeluarkan kamu dari sini. Penjagaan? Siapa yang perlu itu? Aku sudah baik-baik saja sendiri. Brengsek, siapa bilang kamu boleh masuk? Keluar. Apa yang kamu pikir kamu lakukan? Grace, Clara, kalian baik-baik saja. Kalian tidak apa-apa? Barusan aku hampir mati ketakutan. Kudengar mereka menanam 2 bom di villa ini. Grace, kamu berurusan dengan siapa? Itu keluarga Thorn. Proyek anti kanker Clara menghalangi mereka. Jadi, mereka mengirim putra sulung mereka, Victor, untuk melamar. Untuk menelan Clara dan proyeknya sekaligus. Aku menolak. Aku tidak pernah menyangka mereka akan menggunakan cara-cara kotor seperti ini. Ethan, aku tahu hubunganmu dan Clara belum dekat. Tapi pertunangan ini sudah ditentukan sejak lama. Hanya kamulah yang kupercaya sepenuhnya. Aku menitipkan Clara padamu. Ethan, saat keluarga fans dalam kesulitan,
Grace yang turun tangan menyelamatkan kita. Keluarga fans berhutang budi padanya selamanya. Pernikahanmu dengan Clara bukan sekadar perjanjian. Ini adalah tanggung jawab. Jangan khawatir, Grace. Aku akan menepati janjiku padamu. Ibu, sedang memikirkan apa? Membicarakan ini sekarang, prioritas sekarang adalah mencari tahu bagaimana bom ini bisa masuk ke dalam. Aku sudah periksa kunci keypadnya. Ini level 3S. Tingkat keamanannya sangat tinggi. Tidak ada yang bisa masuk tanpa kode atau kunci. Kecuali... Ada mata-mata? Ya. Grace, Clara. Aku hanya senang kalian berdua baik-baik saja. Aku baru ingat sesuatu. Aku ada konferensi telepon. Aku harus pergi. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Stella, 28 tahun. Lulusan Harvard. 5 tahun lalu, karena kesalahan di tempat kerja, kau hampir masuk penjara. Clara yang menjaminmu. Memperlakukanmu seperti keluarga. Mau aku lanjutkan? Hentikan. Aku mengecewakan Clara. Mereka mengancam orang tuaku. Aku tidak pernah berniat menyakitinya. Mereka hanya bilang sedang mencari sesuatu. Aku tidak menyangka ini. Aku benar-benar tidak tahu ada bom. Orang tuamu sekarang sudah aman. Kalau informasi segitu saja tidak bisa kau gali, bagaimana kau bisa melindungi Clara? Dan aku tahu kau diam-diam mengumpulkan bukti rencana keluarga Thorne terhadap keluarga Sterling, dan ingin memberikannya padanya. Kalau bukan karena itu, kau sudah mati. Pergi. Jauh-jauh dari grup Sterling. Rencananya terbongkar. Keluarga Thorne tidak akan membiarkan ini. Mereka akan mengejar aku dan orang tuaku. Hanya saat keluarga Thorne tumbang kami baru akan aman. Aku tidak bisa membalas budimu. Kecuali dengan tubuhku. Aku tahu, kau tidak menjatuhkan keluarga Thorne untukku. Tapi aku masih mau memberikan pengalaman pertamaku kepada pria sepertimu. Apa? Berkas rahasia level 5S? Tidak ada jejak Ethan Van sama sekali? Siapa dia sebenarnya? Kupikir alur klise seperti ini hanya terjadi di novel atau drama pendek. Tidak pernah terpikir. Ibuku menyuruhmu melindungiku, jadi ini caramu melindungi? Seharian aku tidak melihatmu. Aku baru saja bersiap untuk melindungimu dengan lebih baik. Makanya aku pergi bersiap-siap. Sambil bersiap-siap, aku istirahat sebentar. Santai? Kamu santai bagaimana? Jangan khawatirkan itu. Ketika kamu akhirnya jatuh cinta padaku, aku akan memberimu kesempatan untuk merasakannya. Dari mana kamu dapat kepercayaan diri kalau aku akan jatuh cinta padamu? Suka dengan yang kamu lihat? Ya, tentu saja. Kamu lebih suka yang mana? Bagian atas atau bawah? Sulit untuk mengatakan, kamu mau mati? Kamu toh sudah melihatnya. Benar kan? Jadi itu yang disukai Nona Sterling. Kamu berani menyentuhku. Aku bersumpah akan. Victor Thorne, apa yang kamu lakukan di sini? Apa kabar, Nona Sterling? Sedang mengalami masa sulit belakangan ini, menikahlah denganku. Semua masalahmu akan terselesaikan. Aku menikah dengan orang sepertimu? Mimpi. Begitukah? Kalau begitu tanyakan padanya.
Clara Sterling. Kalau mau mati, jajah seret kami hanya mendapat sial sejak terlibat denganmu. Menyerahlah saja. Kamu cuma seorang wanita. Kamu tidak bisa mengalahkan keluarga Thorne. Lihat, Clara Sterling. Uang, kekuasaan dan status menentukan segalanya. Kamu tidak punya pilihan. Keluarga kecil seperti Tornes berani menyentuh wanitaku? Kamu siapa sih? Kamu tahu sedang bicara dengan siapa? Berani-beraninya kau sentuh aku? Nat. Aku dibayar untuk menangani masalah. Clara yang membayarku, jadi aku bersihkan jalannya. Tuan Thorne. Pernah lihat dia sebelumnya. Dia baru saja di pos keamanan pagi ini. Pasti satpam baru. Hei, satpam sewaan yang menyedihkan. Berlututlah dan minta maaf kepada Tuan Thorne. Atau Tuan Thorne di sini akan menghancurkanmu dengan satu jari. Minta maaf. Dia tidak sebanding. Kamu yang pertama yang berani bicara padaku seperti itu. Lihat kru kamu. Hanya mulut. Hanya gaya. Tapi kamu tahu, hobi favoritku adalah menghancurkan orang-orang tangguh sepertimu. Victor Thorne. Penganiayaan adalah kejahatan. Di sini di kota sentral, keluargaku yang membuat hukum. Clara Sterling, kamu bahkan tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Dan kamu masih membelanya? Di sini di kota sentral, ada pepatah yang berbunyi, lebih baik berurusan dengan setan daripada melawan Tuan Thorne. Minggir. Dia katanya tangguh, ya? Sepertinya keahlian tak bisa melawan kekuasaan. Takut kaku, Nat? Terlalu takut sampai tidak bisa bergerak? Bahkan tidak mengedip? Kamu belum sarapan? Pukulanmu seperti perempuan. Kepala keras, ya? Tidak mungkin. Bagaimana kamu tidak terluka? Sudah lama tidak ada yang berani menantangku. Bos, Anda baik-baik saja, Tuan? Kalian bodoh. Kalian buta. Tangkap dia. Sekarang, bos, dia mirip orangnya yang menyelamatkan Clara Sterling dari Mary Mawar beracun kemarin. Baiklah. Bagus. Di seluruh kota sentral, kau yang pertama yang pernah mempermalukanku, Clara Sterling. Kalau kau berlutut sekarang, dan memohon untuk menikahiku, aku mungkin akan melepaskannya. Kalau tidak... Penembak jitu. Dia punya penembak jitu. Kau pikir kau tangguh? Bagaimana dengan peluru? Penembak jitu ini dipasang untuk orang yang membunuh Mary Mawar beracun. Tak pernah kusangka itu akan jadi kau. Itu menyederhanakan segalanya. Aku baru kembali ke Ateria. Aku tak ingin membunuh siapapun. Tapi kau malah memaksakan keberuntunganmu. Jangan gegabah. Dia benar. Daging dan darah tak bisa mengalahkan peluru penembak jitu. Victor Thorne, aku tak akan menikahimu, dan kau tak bisa memiliki grup Sterling, tapi aku akan setuju dengan hal lain. Tenang. Aku berjanji pada ibumu akan melindungimu. Aku tak akan ingkar janji. Mengapa aku merasa begitu hangat di dalam? Dia tak terlihat semenjengkelkan dulu. Nah, jadi kalian sudah bersama sejak awal. Hari ini, aku akan membuatmu menyaksikan aku mengubahnya menjadi keju Swiss. Tembak dia sekarang. Hari ini, tepat di depan matamu, aku akan menembaki tubuhnya dengan peluru. Tembak, buka tembakan. Bagaimana ini mungkin? Kalau kita tidak bisa mengenai pria itu, kita tembak saja wanitanya. Awas.
Bukannya kamu menyewa preman tangguh? Kenapa dia bersembunyi seperti tikus, lari ketakutan? Clara Sterling, biar kukatakan padamu, hari ini akan kubuat kamu mengerti apa yang terjadi pada mereka yang melawan keluarga Thorne, bagaimana nasib mereka nanti. Kamu tidak bisa lari dari takdirmu. Ethan, aku tahu kamu punya cara untuk keluar dari situasi ini sendiri. Aku akan keluar dan jadi umpan tembakan mereka. Kamu pergi duluan. Terima kasih sudah berusaha melindungiku. Kamu mau apa? Aku tidak akan keluar. Kita berdua akan mati di sini. Cukup singkirkan si penembak jitu itu. Lepaskan stockingmu. Aku tidak bercanda. Berencana jadi pengecut selamanya? Kamu punya waktu 2 menit. Kalau kamu tidak membunuh pasangan ini, kamu juga mati. Kamu mau apa? Ini. Duel penembak jitu. Kamu sudah mati. Peluru-peluru ini sudah berjamur. Bagus, rasa mint, dan bebas gula. Berdiri. Sudah selesai. Lain kali pakai sampo yang lebih bagus. Ada apa? Kenapa tidak menjawab? Kau ditumbangkan? Itu tidak mungkin. Ini melawan hukum fisika dan kimia. Apa yang kau lakukan? Biar ku beritahu. Kalau kau berani menyentuhku, seluruh keluarga Thorne akan mengejarmu. Oh, apa Tuan Thorne akan menari minta ampun? Seperti yang diharapkan dari Tuan Thorne. Kau tahu kapan harus tunduk dan kapan harus tegas. Kau bahkan sudah siapkan gerakan tarinya. Nona Sterling, aku salah. Lihat betapa menyesalnya aku. Bisa diterima, kan? Oh, aku juga bisa menari. Aku juga, lihat aku menggoyangkan pinggang. Aku bahkan bisa berputar, lihat, aku bisa memutar kaki, dan melakukan tarian kecil. Tarian kecil? Bantu aku berdiri. Apa yang kau lakukan? Itu kedutan kaki turunan. Itu bukan pertunjukan bakat. Biar ku beritahu. Kalau kau menghina keluarga Thorne, siapapun kau mati. Aku serius. Cukup, ayo pergi. Kau berani memukulku? Memangnya kenapa kalau aku pukul kau? Kau yang minta begini. Halo? Halo? Apa ini Don Falcon dari Sindikat Kapak? Ayo bantu aku melumpuhkan seseorang. Don Falcon dari Sindikat Kapak. Raja Dunia Bawah Tanah Kota Sentral. Keluarga Thorne benar-benar berkomplot dengan Raja Dunia Bawah Tanah? Sekarang takut? Sudah terlambat. Ethan, pergi dari sini. Sindikat Kapak punya ribuan orang. Dan Don Falcon adalah pembunuh berdarah dingin. Kamu tidak ingin berurusan dengan mereka. Sindikat Kapak apa? Don Falcon sialan apa? Kalau dia berani muncul, aku akan mematahkan beberapa leher. Siapa yang bilang itu? Bodoh buta mana ini? Yang berani menghina Sindikat Kapak? Don Falcon, akhirnya kau datang. Bajingan ini, dia yang memukulku. Bukannya tadi kau bilang kau akan mematahkan beberapa leher? Ayo, patahkan satu untukku hari ini. Kalau hari ini kau tidak mematahkan satu pun, kau bisa panggil aku kakek. Jadi,
Kau yang memukul Tuan Thorne? Jangan bilang aku menggertak yang lemah. Berlutut, tundukkan kepala, dan minta maaf kepada Tuan Thorne sekarang juga. Dan mungkin aku biarkan anggota tubuhmu tetap utuh. Minta maaf padanya. Kau pikir kau layak? Dasar sampah. Beraninya kau bicara seperti itu kepada Don Falcon. Don Falcon, pengawalku baru saja kembali ke negara ini. Dia belum tahu kekuatan seperti apa yang kau miliki di kota ini. Aku minta maaf kepadanya atas namanya. Minta maaf? Aku akan memberimu kesempatan untuk minta maaf. Asalkan kau menemani aku dan Tuan Thorne masing-masing semalaman. Emba. Sejak kapan setiap orang tak dikenal berani menginginkan wanitaku, Arba? Don Falcon, kamu lihat itu, kan? Bocah itu berani banget. Bantu aku menghabisi dia. Nggak cuma kamu bisa mendapatkan Clara Sterling untuk kamu sendiri, tapi juga grup Sterling kita bagi dua. Bagaimana? Setuju? Santai. Bahkan tanpa tawaran itu, bocah itu hari ini sudah mati. Di dunia ini, nggak ada yang pernah berani sentuh aku. Anak-anak sindikat kapak. Ya, potong brengsek ini sampai berkeping-keping. Don Falcon, tolong maafkan dia. Itu hanya uang. Aku juga bisa bayar kamu. Clara Sterling, kamu manis sekali. Kamu mau menyerahkan kekayaan keluarga untuk seorang cowok tampan, dengan sukarela? Tapi percuma. Tunggu saja dia jadi daging cincang. Serang dia. Bocah. Lain kali, pilih targetmu lebih hati-hati. Nggak semua orang bisa kamu ganggu. Apa? Bagaimana mungkin ini? Semua orang ini nggak bisa mengalahkan satu orang, dan mereka semua petarung terlatih. Jadi kamu Don Falcon. Ini senjata yang kamu pakai. Untuk menguasai kota ini, setelah semua kejahatan yang kamu lakukan, tidak terlalu mengesankan. Memecahkan kapak dengan tangan kosong. Siapa sih kamu ini? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Yang perlu kamu tahu adalah aku orang yang tidak boleh kamu ganggu. Nah, mari kita dengar, bagaimana kita menyelesaikan ini? Menyelesaikan ini? Don Falcon. Kita tidak boleh lengah. Orang ini tidak takut senjata. Peluru tidak membuatnya gentar. Itu mengubah segalanya. Anak-anak, keluarkan semua senjata kamu, tembak dia. Semua. Aku tidak percaya dia bisa menghindari semua peluru itu sekaligus. Jadi kamu Ethan, mari kita lihat kamu mencoba lari sekarang. Sekarang, aku akan membuatmu menjadi saringan. Tahan, anak. Aku lihat kamu punya beberapa keahlian. Aku orang yang menghargai talenta. Ini kesepakatannya. Berlutut dan bersujud kepada aku sekarang. Jadilah anak angkatku, dan aku mungkin akan membiarkan kamu hidup. Don Falcon, kamu tidak bisa melakukan itu. Anak ini adalah pembangkang sejak lahir. Dia. Jangan khawatir, Tuan Thorne. Setelah dia menjadi anak angkatku, aku jamin dia tidak akan memberi kamu masalah lagi. Apa yang kamu minta aku memanggil kamu? Ayah. Anak baik. Setelah dipikir lagi, jangan. Ibumu dan aku sangat tampan, bagaimana bisa kami menghasilkan anak tua dan jelek seperti kamu? Kita akan melakukan ini dengan cara sulit. Anak, pergi ke neraka. Don Falcon. Jangan takut, Don Falcon. Dia menghindari peluru sudah sesuatu yang aku harapkan. Tetapi jika kita semua menembak bersama, dia orang mati. Anak, baru saja, jika lututmu sedikit menekuk, dan kamu menerima Don Falcon sebagai ayah angkatmu, mungkin aku tidak bisa menyentuh kamu. Tetapi sekarang, itu bukan keputusanmu lagi. Anak-anak, dengar hitunganku, 3, 2. Lalu kita semua menembak bersama. Siap. Tidak. Ethan,
Maafkan aku. Aku yang bikin kamu terluka. Masa sih? Bahkan seorang mahaguru bela diri mustahil bisa tahan tembakan sebanyak itu. Bos. Bos, aku buta. Aku tidak melihat betapa hebatnya Anda. Aku telah menyinggung Anda. Tuan, aku pantas dipukuli. Dengan kemampuan seperti Anda, aku harusnya memanggil Anda bos. Bos, ampunilah aku, tolong. Diam, kalian semua. Beraninya kalian mencoba mengalahkan aku? Dia bosku, jadi kalian juga harus memanggilnya bos. Benar kan, bos? Kami minta maaf, bos. Baiklah. Sindikat Kapak adalah geng teratas di kota sentral. Dalam hal melindungi Clara, mereka bisa membantu meringankan beban. Kemari. Pergi. Lindungi nyonya itu. Nyonya? Siapa dia? Mengerti. Jangan khawatir, bos. Aku janji tidak akan mengecewakan Anda. Aura bosnya gila. Dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan aku sudah ketakutan. Nyonya. 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 Bangunlah. Nyonya, aku tadi menyinggung Anda. Mohon maafkan aku, jangan khawatir. Aku pasti akan melindungi Anda. Kalian ngapain berdiri di situ? Berdiri dan beri hormat padanya. Halo, Nyonya. Ini adalah sindikat Kapak, geng yang bahkan ditakuti keluarga Thorn, dan mereka ternyata. Siapa sih dia ini? Tuan Thorn, masih ada kartu lain untuk dimainkan? Jika tidak, maka perseteruan antara kita, sudah waktunya kita menyelesaikannya. Kau tidak bisa membunuhku. Aku adalah putra satu-satunya keluarga Thorn. Jika kau berani menyentuhku, ayahku akan membuatmu membayarnya. Putra satu-satunya keluarga Thorne, ya? Katakan padaku, siapa di sini yang bukan kebanggaan orang tuanya? Orang-orang itu, kau bunuh mereka begitu saja? Ayah, selamatkan aku. Jadi kau Ethan Vance. Aku Frost. Aku di sini untuk membunuhmu. Wanita yang cantik, dan dia punya keterampilan yang serius. Cantik, apanya? Dia peringkat ketiga di papan peringkat pembunuh, Frost Pedang Es. Dia satu-satunya di dunia yang memberitahu targetnya namanya. Karena sejauh ini, tidak ada target yang pernah selamat. Peringkat ketiga di papan peringkat pembunuh internasional. Ibu, jangan pergi ke sana. Jika ibu pergi, ayah akan terganggu. Jangan khawatir. Jika ada keadaan darurat, aku akan turun tangan. Bahkan jika kita semua menyerang bersama, kita mungkin bukan tandingannya. Ethan Vance, Clara Sterling, kau pikir aku sudah kalah? Tidak mungkin, aku tidak pernah kalah. Tidak pernah. Cantik, bunuh dia. Hancurkan dia sampai jadi bubur. Aku akan memberimu hadiah besar. Penyergapannya lumayan. Terlalu lambat? Kau melewatkan makan siang atau apa? Kau mati. Sudutnya terlalu kaku. Tenaganya tersebar. Posisinya tidak stabil. Dasar-dasarnya lemah. Bagaimana mungkin, bos? Dia benar-benar mengalahkan ahli peringkat ketiga di papan peringkat pembunuh, dan dia masih begitu instruktif. Itulah sebabnya dia bos. Bagus, masih bertarung, lanjutkan, dan aku akan menagih ekstra. Kau yang pertama berani begitu tidak hormat padaku. Akan kubunuh kau suatu hari nanti. Nah, itu menarik.
Betapa temperamental. Dan pantatnya juga bagus. Ya. Mundur. Ada apa? Kaki lemas? Tidak mungkin. Sudah lama berdiri pakai sepatu hak tinggi ini. Kamu mau apa? Selain semua itu, dia sebenarnya cukup tampan dari samping. Ethan, terima kasih atas bantuanmu hari ini. Jangan bergerak. Jadi anak baik. Kamu mau apa? Sudah kubilang, berhenti main-main. Ethan, bukannya ini terlalu cepat buat kita? Kita baru saja. Terlalu cepat? Kalau lebih lambat, baru benar-benar terlambat. Bisa tidak kita lakukan di sini? Bagaimana kalau ada yang masuk? Baiklah. Kalau begitu, lembut ya. Ini pengalaman pertamaku. Pengalaman pertama apa, atau kedua? Kamu belum pernah mengobati luka sendiri sebelumnya? Mengobati luka? Iya? Mungkin dari granat dan serpihan tadi? Siapa sangka orang ini bisa begitu hati-hati dan lembut? Ethan, sebenarnya kamu siapa? Aku hanya tunanganmu secara nama. Lagi pula, siapa lagi? Tunggu sebentar. Tadi kamu menutup mata? Jangan-jangan kamu sedang membayangkan. Kalau itu yang kamu inginkan, aku selalu siap membantu. Sayang, terima kasihnya luar biasa. Aku baru membantu kamu. Clara Sterling, apa yang sedang terjadi di kepala kamu sepanjang hari? Memalukan sekali. Chloe. Tiba-tiba aku merasa tertarik pada seorang pria, tapi aku tidak yakin apakah itu cinta. Kamu pernah jatuh cinta? Clara, kalau kamu suka seseorang, kamu tidak bisa berhenti memikirkan dia. Kamu ingin melihatnya terus. Chloe, jadi kamu bilang kamu naksir seseorang? Siapa? Ada ide. Clara, ajak pria ini ke karaoke Lido. Aku akan mengujinya untuk kamu. Kamu tahu, hanya pria yang bisa menahan godaan, yang layak dijadikan pasangan hidup. Mungkin tidak ada harapan untuk aku di hidup ini. Tapi Clara, sebagai sahabatmu, aku sungguh-sungguh berharap kamu menemukan kebahagiaan. Ethan, pergi ke karaoke Lido, ruangan 888, ambil dokumen yang sangat penting untuk aku. Sayang, kalau kamu ingin temanmu menguji aku, katakan saja. Kenapa harus main-main? Baik, aku akan ikut bermain. Chloe, apa yang kamu pikirkan? Kami, itu hanya hubungan singkat. Kami tidak akan pernah bertemu lagi. Halo, Clara. Di mana tunanganmu? Terlambat? Aku sudah di sini. Kamu. Chloe, ada apa? Ada masalah? Tidak ada apa-apa. Clara, ada hal mendadak. Aku harus pergi. Lepaskan aku. Ethan, kamu tidak boleh melakukan ini. Melakukan apa?
Kami tidak melakukan apa-apa. Sudah lama. Rindu? Tidak. Kamu berbohong? Obrolan kecilmu dengan Clara aku dengar semuanya. Kenapa? Kenapa dengannya? Aku sama sekali tidak bisa menolak. Clara Sterling, apa kamu sudah gila? Ethan telah melindungimu dengan nyawanya. Bagaimana bisa kamu membiarkan Chloe mengujinya seperti itu? Kalian berdua. Ethan, Chloe di mana? Gimana aku tahu? Dia kabur kayak kelinci, pas aku muncul. Dia sudah pergi. Kenapa? Untung aku kabur. Hampir saja ketahuan. Bisa-bisa jadi bencana. Tidak. Kita enggak boleh begini. Clara itu sahabat terbaikku. Aku enggak tega mengkhianatinya. Chloe, kamu lari kemana tadi? Kok mukamu pucat sekali? Aku baik-baik saja. Cuma agak sesak aja. Kamu bikin aku khawatir. Chloe, ayo kita jalan-jalan hari ini. Kamu bisa menginap di rumahku malam ini. Kita sudah lama enggak ngobrol santai. Aku sebaiknya enggak ikut. Ayolah, kamu harus ikut. Aku dengar kamu udah resign. Sekarang kan waktumu luang banget. Memangnya ada acara apa lagi? Kamu. Siapkan mobilnya. Tugasmu hari ini adalah jadi supir dan kuli angkut buat aku dan Chloe. Ayo kita pergi. Belanja itu obat segala masalah. Ayah, akhirnya ayah pulang. Kalau ayah tinggal di luar negeri lebih lama lagi, ayah nggak bakal ketemu anak kesayangan ayah ini lagi. Ayah? Sial. Tugas sederhana aja nggak becus. Masih berani manggil ayah? Kamu gagal dapatkan paten Sterling. Dan kamu malah bikin berantakan semuanya. Ayah? Aku tahu aku berbuat salah. Beri aku satu kesempatan terakhir. Kali ini, aku pasti akan menjatuhkan Clara. Ini kesempatan terakhir. Aku akan menyuruh Nona Frost membantumu. Jika kau gagal lagi membunuh Clara, dan tidak mendapatkan patennya, keluarlah dari keluarga Thorne. Kalau begitu, urus saja sendiri. Kau hanya perlu memberiku informasi lokasi yang spesifik. Untuk hal lainnya, itu bukan urusanmu. Dalam 2 jam, berikan jawabannya padaku. Ethan Vance, kali ini, aku akan pastikan kau mati di bawah pedangku, sebagai balasan atas penghinaan yang kau timpakan padaku hari itu. Siapa tuan muda di sini, kau atau aku? Apa yang kau sombongkan? Tuan Thorne, bicaralah. Santai saja. Frost itu, dia memang ada sesuatu. Lihat wajahnya, tubuhnya, dan sikap dinginnya itu. Dia tak kalah mengesankan dari Clara. Apa gunanya mengenjita? Yang bisa kau lakukan cuma lihat, tak bisa sentuh. Dia seperti patung es sialan. Tuan Thorne, kalau kita tak bisa menyentuhnya secara terbuka, kita bisa coba cara licik. Nah, baru bicara. Kalau kita dapatkan Frost, bukan cuma soal kesenangan fisik. Sejak saat itu, aku juga akan punya pengawal pribadi yang sangat terampil. Pergi, sekarang, dapatkan yang terbaik untukku. Serahkan padaku, Tuan. Tuan Thorne, ini minumannya. Impor. Kuat, tak berwarna, dan tak berbau. Kita akan membawa Frost untuk menangani si Ethan Vance itu. Kalau dia meminumnya sekarang, dan obatnya mulai bekerja di tengah jalan, bukankah itu malah memberikan kesenangan pada orang lain? Jangan khawatir, barang ini butuh waktu untuk bereaksi. Saat efeknya mulai terasa, aku perkirakan, Ethan Vance dan krunya sudah mati duluan. Saat itu, Anda, Tuan Thorne, bisa pakai ini untuk merayakan kemenangan.
Bukankah itu kemenangan ganda? Sempurna sekali, bukan? Masuk akal sekali. Waktunya habis. Serahkan lokasinya. Frost, santai saja. Aku sudah dapat informasinya. Ini dia. Minum air dulu, basahi tenggorokanmu. Setelah kamu minum, aku akan memberitahumu. Tidak perlu. Aku buru-buru. Sepertinya Frost tidak menunjukkan rasa hormat padaku. Kalau begitu, kamu bisa pergi mencari tahu keberadaan Clara sendiri. Aku khawatir. Aku tidak bisa membantumu. Menyebalkan sekali. Terus saja berpura-pura tinggi hati. Ketika obatnya mulai bekerja, aku akan tunjukkan siapa bosnya. Pada saat itu, kamu akan menangis dan memohon padaku. Clara, Ethan, dan bonus yang tak terduga, Chloe yang cantik. Saat ini, mereka sedang berbelanja di mall. Buruan apa? Mengapa menggunakan pisau jagal untuk ayam? Seluruh mall sudah berada dalam jaringanku. Lebih dari 100 orang tukang kapak dan penembak jitu kelas dunia. Bahkan jika Ethan memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia tidak akan bisa melarikan diri. Kita akan duduk di sini, minum kopi dan mengobrol, dan menikmati pertunjukan. Siapa yang menyuruhmu bertindak sendiri? Nyawa Ethan akan kuambil secara pribadi. Nona, peluru nggak punya mata. Aku ngerti, aku ngerti. Aku paham keinginanmu untuk balas dendam pribadi. Nona Leng, apapun yang kau katakan, sekarang sudah agak terlambat untuk itu. Baik itu Ethan Vance, atau Clara Sterling, mereka berdua akan tumbang hari ini. Ditakdirkan untuk jatuh tepat ke dalam perangkapku. Tahan. Ada yang datang. Pengawal profesional, ya, selalu waspada. Aku tadinya mau kasih kalian kejutan besar. Sepertinya rencana itu batal. Saatnya buka kartu. Victor. Sepertinya waktu lalu belum cukup buatmu. Mau lagi? Ethan, jangan gegabah. Dia berani muncul dengan begitu berani, pasti dia sudah siap. Clara benar. Pengaruh keluarga Thorne di kota sentral sangat mengakar. Bahkan Badan Keamanan Federal nggak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Kalian jangan lengah. Apa istimewanya pengawal payah ini? Kalian semua cepat sekali membelanya. Tapi, kalian berdua benar tentang satu hal hari ini. Aku memang bawakan hadiah kecil untukmu. Keluarkan mainannya. Bagaimana menurutmu? Hadiah kecil ini cukup mengejutkan, ya? Tidak mungkin hanya karena kau tidak takut pada pistol-pistol itu. Lalu kau juga tidak takut pada senapan mesin. Victor, kau benar-benar mau ikut mati bersamaku? Ikat mati bersamamu, mimpi kali. Clara, setelah aku mengubahnya jadi saringan, aku akan menyelesaikan urusan denganmu dan perusahaan kecilmu dengan santai. Oh, aku hampir lupa dengan Chloe yang cantik. Sepertinya aku dapat 2 sekaligus dengan harga 1. Bonus yang bagus. Ethan, bawa Clara pergi dari sini. Aku yang akan menahan mereka. Dan kupikir ini akan jadi sesuatu yang spesial. Hanya ini? Beberapa senapan mesin usang? Apa yang istimewa? Masih banyak mulut meski maut sudah mengetuk. Ini model terbaru, kawan. Dalam 1 menit, mereka bisa melontarkan ratusan peluru. Tidak mungkin kau bisa menghindar atau menangkisnya. Tidak, Ethan, jangan slide. Itu terlalu berbahaya. Santai saja, pertunjukan kecil seperti ini bagaikan jalan-jalan di taman. Tidak percaya padaku? Coba saja. Baiklah. Karena kau yang meminta, maka aku dengan senang hati akan memenuhinya. Tembak. Jadikan dia saringan.
Dia di mana? Di sini. Gak mungkin. Kok bisa? Ethan. Hari ini, cuma satu dari kita yang bakal keluar hidup-hidup. Awas, Pisauku mana? Satu jari. Baru bunganya. Pokoknya, kamu masih punya 5 jari tersisa. Itu jadi 6. Clara. Dia selalu segitu dramatisnya. Aku nggak tahu. Clara, dengan dia di sini, berarti kamu nggak bakal dipaksa masuk perjodohan lagi, dong. Kalian para pengangguran. Ngapain kalian cuma berdiri di sana? Mau lihat aku mati? Lakukan sesuatu. Dia punya cadangan? Ethan, awas. Semakin lama begini, dia semakin mematikan. Penembak jitu. Dan bukan cuma satu. Jadi, takut? Ya, tak menyangka, kan? Sudah kubilang keluarga Thorn yang menguasai kota sentral. Apa aku bohong? Senjata yang kami sembunyikan lebih hebat dari seluruh persenjataan Badan Keamanan Federal. Aku benar-benar tak menyangkanya. Aku lengah. Sekarang menyesal? Baru sadar kesalahanmu? Mana tadi? Lihat dirimu. Kau bisa cari masalah dengan siapa saja. Tapi kau malah berani macam-macam denganku. Katakan, apa kau benar-benar mengira orang tak berarti sepertimu bisa melawanku? Victor, kau. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Chloe, tolong, jaga Clara untukku. Tapi, Tuan Thorn, ada satu hal yang mungkin belum kau sadari. Penembak jitu yang kau tempatkan di lantai atas bagiku, sama sekali tak berguna. Apa barusan kau bilang? Kau cuma mengada-ada sambil jalan. Ya? Kau percaya itu? Chloe, menurutmu Ethan benar-benar punya peluang? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu kau tak bisa melawan kekuatan yang jauh lebih besar. Apalagi melawan belasan senapan penembak jitu yang mengawasi dari segala sudut. Kali ini, kurasa kita benar-benar kehabisan akal. Kenapa akhir-akhir ini tak ada yang percaya kebenaran? Penembak jitu. Cuma segini kemampuanmu? Orang-orang bakal mengira ini cuma cosplay jalanan. Dia baru saja kabur. Itu kecepatan manusia. Kau bukan manusia. Kau iblis. Kau monster. Monster. Menarik. Clara, kau dan Chloe sebaiknya pulang dulu. Tempat ini terlalu berbahaya. Bukan tempat yang aman untuk kalian. Untuk urusan selanjutnya, aku dan Tuan Thorn ada urusan pribadi yang harus diselesaikan. Hati-hati, jangan sampai membunuh siapapun. Ingat, ini Ateria. Hei. Apa yang kau lakukan? Mundur, berhenti di situ. Ayahku adalah Arthur Thorn. Kalau kau berani menyentuhku, keluarga Thorn akan membuatmu membayarnya. Kau pakai tangan ini untuk memukulku, kan? Ini balasan karena memukul wajahku. Wajahku. Apa wajahku adalah sesuatu yang bisa kau main-mainkan? Rasakan ini karena memukul wajahku. Tuan Vance, tolong, berhenti memukulku. Berhenti, tolong. Aku cari nafkah dengan wajah ini. Kamu nggak punya cermin, ya? Kamu pasti punya nyali, kan? Dengan wajah kayak gitu, berani-beraninya bilang cari makan dari wajah?
Cari makan dari wajah? Biar gue bantu lo cari makan dari wajah? Oke, selesai. Sekarang akhirnya simetris. Wah, bos. Jangan pukul aku. Kalau terus dipukul, aku bisa mati. Aduh. Aku punya uang. Aku bisa kasih uang. Tolong, lepaskan aku. Uang. Si Jalang Frost itu, kenapa dia nggak keluar nyelamatin aku? Dia pasti sengaja. Berapa? 5 juta dolar? Lo anggap gue pengemis? Aduh. Aduh, stop. Hentikan. Tolong, jangan pukul aku lagi. Kalau gitu, sebut harganya. Bilang aja yang wajar. 500 juta dolar? Nggak boleh kurang. 500 juta dolar? Lo lebih rakus daripada bajak laut Karibia. Aduh, aku bayar. Gua gebukin lo. Dia nggak cuma memukulku, tapi juga ngambil semua tabungan hidupku. Ethan fans, aku sumpah bakal bikin lo bayar. Tunggu dulu. Gua bilang lo boleh pergi. Oh, Tuan Vance. Tuan Vance, lihat, uangnya sudah lo dapat, lo nggak bisa. Ingkar janji, kan? Gue kelihatan kayak orang begitu. Gue ambil 500 juta dolar lo, ya otomatis nyawa lo gue simpan. Tapi, gue nggak pernah bilang gue nggak bisa lumpuhin lo. Ya, ya. Rusak, rusak. Sudah 20 tahun dia seperti saudaraku sendiri. Keluargaku, darah dagingku sendiri. Nona Frost, tolong bantu aku. Kenapa suaraku jadi begini? Aku jadi banci. Nona Frost, aku mau kau mencabik-cabik dia. Menarik. Terakhir kali, pertarungannya kurang seru. Kali ini, ayo kita bertarung dengan benar. Dia peringkat ketiga di papan peringkat pembunuh. Hari ini, akan kulihat bagaimana kau melewatinya. Panas sekali. Aku kepanasan. Aku memohon, bawa aku. Ini gerakan kungfu baru apa ini? Di saat yang paling buruk untuk berbuat kesalahan, Nona Frost, lihat siapa yang ada di depanmu. Itu musuh bebuyutan kita. Dapatkan kami kamar. Atau kubunuh kau sekarang juga. Kamu mau aku yang cari kamar? Keterlaluan kau. Baru beberapa jam lalu, kau merengek minta ku bawa. Sekarang, celanamu saja belum rapi benar. Sudah berbalik menyerangku. Kubunuh kau. Wanita, aku kasih tahu. Kamu yang mendekati aku, tapi sekarang kamu bertingkah seperti korban. Salahku juga. Aku terlalu lunak padamu tadi, dan tidak menyelesaikan urusan. Kalau begitu, ayo kita lanjutkan ronde berikutnya. Kalau berani coba lagi, sumpah aku bunuh kau. Kamu memang agak dingin, tapi tubuhmu luar biasa seksi. Aku disergap oleh bajingan hari ini. Aku mengaku kalah. Tapi ingat kata-kataku, ini belum berakhir. Suatu hari nanti, aku akan hancurkan tulang-tulangmu. Baik. Aku akan menunggu. Seperti banteng tua. Sudah berjam-jam, Ethan ada di mana sih? Dia tidak angkat teleponnya atau balas pesanku. Dasar gadis bodoh. Masih bilang tidak punya perasaan pada Ethan? Lihat dirimu. Baru beberapa jam saja kamu sudah gelisah begini. Itu beda sekali. Kalian semua ada di sini. Kamu tadi kemana saja? Aku sempat berpikir. Kamu tadi di mana? Aku pikir. Pikir apa? Aku tidak menyangka kalau aku begitu berarti bagimu. Sepertinya bayi kita akan lahir kapan saja.
Siapa bilang aku mau punya anak untukmu? Aku cuma takut kehilangan pengawalku, bukan khawatir padamu. Hei Chloe, tunggu aku. Menantuku sayang. Anakku di sini agak pemalu. Dia tidak akan bergerak duluan. Jadi kamu yang harus mengambil inisiatif. Chloe, oh, Chloe, tolong berhenti overthinking, ya? Sehebat apapun Ethan Vance, dia sudah punya pasangan. Dia bukan urusanmu. Gadis cantik sekali. Dia bilang satu hal, tapi maksudnya lain. Kamu ngapain di sini? Yang jelas ini kamar saya. Atau mungkin, akhirnya kamu tidak bisa menahan perasaan terdalam kamu, dan mau jadi wanita saya. Malam ini, kamu benar-benar cantik. Hentikan. Kalau Clara menemukan kita seperti ini, habis kita. Chloe, kamu tidur, ada sesuatu yang mau aku bilang. Kamu masuk kamar yang salah. Apa sekarang? Kalau dia menemukan kita berdua saja, ini tidak bisa dijelaskan. Cepat, sembunyi di mana saja, sekarang. Santai. Dan kamar ini kecil. Mau aku sembunyi di mana? Chloe? Aneh. Kenapa dia tidak menjawab? Ada yang tidak beres. Chloe, kamu di sini. Aku kira kamu. Clara? Clara? Clara, aku haus banget. Bisa ambilkan aku air? Orang ini mikir apa sih di saat kayak gini? Masih mau cari kesempatan dalam kesempitan. Dia takut Clara nggak nemuin kita. Chloe, kenapa kamu hari ini? Kamu kayaknya agak aneh. Chloe, kamu beneran kelihatan aneh. Ada sesuatu di sini? Hei, Nah, jadi kamu toh? cantik. Biar aku jelasin, bukan seperti yang kamu kira. Jelasin, memangnya mau dijelasin apa lagi? Kayaknya kamu cuma lagi main-main lagi. Dan aku malah percaya sama kamu. Udah selesai belum? Mau bunuh suamimu sendiri? Aku cuma lagi nolong teman kamu. Dia benar-benar cari alasan seperti itu. Clara kami cuma... Bagaimana aku harus memberitahunya? Sebagai sahabat terbaiknya, maksudmu kau tidak tahu dia terkena kutukan santet? Kutukan santet. Tanda lahir bunga merah di bahunya sudah cukup sebagai bukti. Anda salah, Tuan Vance. Itu bukan kutukan. Itu tanda lahir keluarga. Tanda lahir keluarga kami. Baiklah, biar kutanya. Semua orang di keluargamu, setelah berusia 25, tangan kanan mereka mulai melemah sampai tak bisa mengangkat lengannya sendiri. Setelah 30 tangan itu akan kaku total. Dalam hitungan bulan, mereka meninggal karena penyakit itu. Bagaimana dia tahu semua itu? Aku tidak memberitahunya. Chloe, ada apa? Clara. Aku terlalu takut untuk memberitahumu. Penyakitku, ini mulai lebih awal. Aku sudah pergi ke banyak dokter, tapi tidak ada yang membantu. Bagaimana ini bisa terjadi? Chloe, sebaiknya kita istirahat dulu di sini. Kita akan cari jalan keluar. Tapi aku punya solusinya. Apa yang kau lakukan? Tenang, aku cuma butuh sehelai rambutmu. Apa yang kamu lakukan? Chloe dalam kondisi seperti ini, dan kamu masih main-main? Baiklah, terserah. Sepertinya aku salah paham padamu sebelumnya. Pergilah.
Jangan khawatir, Chloe. Kamu akan baik-baik saja. Apa yang kamu coba? Lihat, Bagaimana mungkin? kami tidak punya jarum akupunktur di sini, jadi aku menggunakan rambutmu. Rasanya luar biasa. Sudah, bagaimana rasanya sekarang? Coba gerakan bahumu. Bahuku, tidak sakit. Tak hanya rasa sakitnya hilang, bahkan lebih fleksibel daripada sebelumnya. Dia sudah petarung tingkat atas, tapi dia tahu teknik seperti ini. Bagaimana seseorang di dunia ini bisa begitu luar biasa berbakat dalam kedua hal? Konyol sekali, cuma bunuh satu orang, kau malah jadi sebegini menyedihkannya. Ketua, apa kita benar-benar akan membiarkannya begitu saja? Tuan muda kita dipukuli tanpa alasan. Tentu saja kita tidak akan membiarkannya. Siapapun yang berani menyentuh anak Arthur Thorne akan meminta mati. Namun, saat ini, ada hal yang lebih penting untuk ditangani. Perintah ketua, si Clara Sterling itu, telah mengembangkan obat kanker yang cukup kuat untuk mengubah dunia kedokteran. Harta karun seperti itu terlalu besar untuk keluarga kecil seperti keluarga Sterling. Mereka tidak bisa memproduksinya secara massal sendiri. Nati, jadi mereka perlu mencari mitra. Dan mitra yang mereka pilih kali ini adalah keluarga Croft dari ibu kota. Oleh karena itu, tujuan kita adalah menggagalkan kemitraan ini. Kita tidak bisa membiarkan Clara Sterling mendapatkan kekuatan lebih lagi. Ketua, jadi maksudmu? Kali ini, aku yang akan menanganinya sendiri. Kalau kau tidak membiusku, keperawananku tidak akan pernah terbuang untuk brengsek itu, Ethan Vance. Brengsek itu. Lupakan. Begitu aku selesai dengan brengsek itu, giliranmu berikutnya. Clara, kamu datang tepat waktu. Aku baru saja ingin bicara denganmu. Chloe, tunggu. Biar aku yang bicara dulu, dengarkan aku dulu. Pamanku baru saja menelepon, katanya kamu akan menikah. Dan tunanganmu adalah tuan muda dari keluarga Croft di ibu kota. Benar begitu? Benar. Kamu suka dia? Di keluarga seperti kita, yang kamu suka secara personal tidak penting. Yang paling penting adalah manfaat apa yang bisa kamu bawa untuk keluarga. Mereka sudah keterlaluan. Tidak mungkin. Aku akan menghadapi mereka sekarang. Baiklah, bukannya kamu ingin bekerja dengan keluarga Croft? Sebenarnya ini kesempatan bagus untukku untuk berbicara dengan Ratu Victoria dan memberikan kata-kata baik untukmu. Aku tahu bahwa mendapatkan kesepakatan dengan keluarga Croft di ibu kota hampir tidak mungkin. Tapi ingat, Chloe, aku akan selalu mendukungmu. Jika itu berarti kebahagiaanmu, aku lebih rela mengorbankan kesepakatan ini. Terima kasih. Bisa kamu janji sesuatu? Jangan bicarakan ini ke Ethan. Kenapa? Pengaruh keluarga Croft di ibu kota lebih menakutkan daripada keluarga Thorne. Aku tidak ingin Ethan mengorbankan hidupnya untukku. Nona Sterling, ada masalah. Berdasarkan intel yang bisa dipercaya, keluarga Thorne berusaha memotong kita dari kesepakatan kita dengan keluarga Croft di ibu kota. Arthur Thorne sendiri sudah mengajak anak buahnya dan pergi ke villa keluarga Croft. Dan mereka membawa penawaran terbaik mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Kita baru saja menghubungi keluarga Croft di ibu kota. Bagaimana mereka tahu tentang rencana internal perusahaan kita? Itu bukan aku. Setelah kejadian sebelumnya, aku sudah benar-benar memutus hubungan dengan keluarga Thorne. Sepertinya masih ada mata-mata di perusahaan. Sekarang, hal yang paling mendesak bukan untuk memikirkan ini, tetapi untuk menemukan Nona Croft secepatnya. Dibandingkan dengan keluarga Thorne, kita sudah dalam posisi yang kurang menguntungkan. Hanya dengan membujuk Nona Croft kemenangan, mungkin condong ke pihak kita. Tapi mengingat siapa Nona Croft itu, bahkan orang terkaya di dunia perlu janji untuk menemuinya. Aku khawatir kita bahkan tidak akan bisa masuk ke vilanya. Gadis bodoh, sudahkah kamu lupa bahwa aku akan segera menjadi Nyonya Croft? Aku tidak percaya dia perlu janji untuk menemui kakak iparnya yang akan datang. Ayo cepat, waktu kita hampir habis. Nona Sterling, apakah Tuan Vance ikut dengan kita? Aku pikir kita harus membawanya.
Dengan begitu, jika ada sesuatu terjadi, kita bisa saling menjaga. Kamu benar. Tapi tidak apa-apa. Tadi malam, untuk menjamuku, dia begadang semalaman. Biarkan dia istirahat sebentar lagi. Jangan khawatir, dengan aku di sini, tidak ada yang akan salah. Ayo pergi. Oke, aku mengerti. Oh tidak, ini buruk. Pagi, Grace, Clara di mana? Yang lain di mana? Menantuku sayang, kamu akhirnya kembali. Ada kabar penting, Victoria Croft, ahli waris keluarga Croft, pulang ke ibu kota pagi ini. Dia mungkin sudah di bandara. Saya tidak bisa menghubungi Clara atau yang lain. Mereka mungkin tidak bertemu dengannya. Ibu tahu kamu pengemudi yang luar biasa. Bisa kamu kejar Nona Croft dan beri Clara kesempatan untuk presentasi proyek secara langsung. Kemitraan ini dengan keluarga Croft sangat penting. Semua kerja keras Clara selama ini bergantung pada ini. Bos, naga sungai, ke Villa Teluk Zamrud sekarang. Lindungi Clara Sterling, Chloe, dan Stella. Jika ada yang terjadi pada mereka, kamu tamat. Ya, bos, jangan khawatir, aku akan menjaga dia. Ada yang berani ganggu ibu saya? Aku akan habisi seluruh keluarga mereka. Brothers. Ada yang ganggu Nyonya. Ayo kita selamatkan Nyonya. Ayo bergerak. $3.518. Pasti itu keluarga Croft dari ibu kota. Nona Croft, kita diikuti. Singkirkan penguntit itu. Jangan biarkan mereka mendekati Nona Croft. Wah, Nona Croft, jangan salah paham. Aku tidak berniat jahat. Aku cuma mau bicara soal kemungkinan kerjasama. Nona Croft, kita nggak kenal orang ini. Jangan keluar mobil. Kamu nggak lihat cara dia nyetir tadi? Tembakan sebanyak itu, nggak ada satupun yang kena. Itu aja udah buktiin dia profesional beneran. Kalau dia emang berniat jahat, anak buah kita nggak bakal ada harapan. Ini semua salahku. Seharusnya aku bawa profesional beneran. Jadi ini Ateria, wanita pebisnis nomor 1. Kupikir dia setidaknya berusia 40 tahun. Tak kusangka dia begitu muda, dan sangat cantik. Beraninya kau tidak menghormati Nona Croft. Percaya atau tidak, aku akan mencongkel matamu. Kudengar kau ada urusan bisnis yang ingin dibicarakan denganku. Bisnis macam apa? Hei, santai saja. Aku hanya ingin Nona Croft melihat rencana ini. Proyek Sunshine. Kau dari grup Sterling. Sepengetahuanku, keluarga Thorne di kota sentral juga punya proyek yang identik. Dan grup Thorne punya modal yang lebih dalam daripada Sterling, dan koneksi yang jauh lebih banyak. Bermitra dengan mereka akan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Proyek yang identik, ya? Nona Croft, apa kau tidak melakukan riset sebelum mempertimbangkan kemitraan? Ayah dan anak Thorne itu untuk data penelitian Sterling, berkali-kali mencoba membunuh presidennya. Kalau proyek mereka benar-benar sehebat itu, mengapa mengambil risiko seperti itu? Nona Croft, tampaknya itu benar. Aku baru saja akan melaporkan ini kepada Anda. Tetapi, aku tidak melihat grup Sterling bisa menyelesaikan ini. Bisnis bukan permainan. Mengingat ukuran grup Sterling saat ini, mustahil saja kau bisa menyelesaikan proyek ini. Ini proyek yang mustahil dan tidak punya masa depan. Kami, keluarga Croft dari ibu kota, mengapa harus mengambil risiko denganmu? Sejujurnya, Nona Croft benar. Tapi bagaimana jika aku menawarkan alasan yang tidak bisa kau tolak? Aku bisa menyembuhkanmu. Bajingan, beraninya kau mengutuk Nona Croft? Nona Croft sangat sehat. Penyakit apa yang kau bicarakan? Penjaga, tangkap penipu ini dan bawa dia pergi. Oh, benarkah? Lalu bagaimana kau menjelaskan insomnia dan mimpi buruknya yang sering, tidak nafsu makan, tidak haus, dan terus-menerus kedinginan? Jika aku tidak salah, masalah ini sudah lama mengganggu Nona Croft, sudah lama, bukan? Ini sangat memengaruhi kerja dan hidupnya.
Siapa sebenarnya pria ini? Bagaimana dia tahu semua gejalaku? Apa kau benar-benar bisa menyembuhkan gejala ini untuk selamanya? Nona Croft, apa kau benar-benar tidak sehat? Sebenarnya ini semua bukan penyakit, melainkan Nona Croft sudah lama sendiri hingga menyebabkan ketidakseimbangan hormon yang parah. Obat terbaik adalah mencari pacar. Kalau tidak, akibatnya akan tak terbayangkan. Bajingan, beraninya kau mempermainkanku. Rai, bawa orang yang bicara omong kosong ini dan tangkap dia, lemparkan ke sungai untuk jadi makanan ikan. Dimengerti. Bocah, kamu benar-benar berani. Beraninya kamu menghina Nona Croft. Aku akan melemparkanmu ke sungai untuk jadi makanan ikan. Itu masih terlalu ringan. Kamu, apa yang kamu coba lakukan? Karena Nona Croft tidak percaya, aku harus membuktikannya dengan fakta. Sayang, lepaskan Nona Croft sekarang juga. Kalau tidak, aku akan menembakmu sekarang. Bagaimana perasaanmu? Aneh, rasa berat di tubuhku sepertinya benar-benar sudah berkurang. Rasa sesak di dada dan mudah marah juga hilang. Jangan-jangan, ini semua karena aku sudah terlalu lama jomblo dan mengalami ketidakseimbangan hormon. Nona Croft. Sayang, beraninya kamu mencuri ciuman pertama Nona Croft. Tolong, ada orang? Bisakah kita melakukannya lagi? Nona Sterling. Semua ini karena aku. Aku tidak tahu bahwa Nona Croft mengambil penerbangan pagi ini. Sejujurnya, bisa lebih buruk. Kami tidak menemukan dia. Keluarga Thorn mungkin juga tidak menemukan dia. Masuk. Clara, kamu harus keluar dari sini, sekarang. Sindikat Kapak memiliki hubungan erat dengan keluarga Thorn. Mereka datang dengan alasan, dan itu pasti masalah. Chloe, tenang saja. Don Falcon, dia. Clara, kamu tidak tahu. Para gangster itu adalah pembunuh berdarah dingin. Mereka tidak akan bernegosiasi dengan kamu. Benar, Nona Sterling. Dengarkan saja Chloe. Kamu duluan. Kami akan tetap di sini, dan mengurus sisanya. Ibu. Naga sungai. Aku tidak peduli betapa kuat kamu, berapa banyak orang yang kamu punya. Tetapi hari ini, aku berdiri tepat di sini. Kamu tidak akan menyentuh Clara. Nyonya. Apakah kamu marah aku terlambat? Aku gagal melindungi kamu. Mohon maafkan aku, Nyonya. Nyonya, Kalian semua, kenapa kalian semua berdiri di sana? Berlutut, dan mohon maaf kepada Nyonya. Mohon maafkan kami, Nyonya. Clara, cepat, cubit aku. Apa aku berhalusinasi? Satu-satunya Don Falcon. Kenapa dia berlutut di depanmu? Dan memanggilmu Nyonya. Bukan. Kamu tidak berhalusinasi. Chloe, ceritanya panjang. Nanti akan kujelaskan. Berdiri, sekarang. Ini sangat memalukan. Bagaimana aku bisa menunjukkan wajahku setelah ini? Sial. Sepertinya Nona Sterling benar-benar marah. Dia marah itu satu hal. Tapi lebih parah kalau Ethan yang marah. Aku benar-benar kacau. Aku harus memikirkan sesuatu. Nyonya, apa Nyonya marah padaku? Apa aku mempermalukanmu? Ini semua salahku. Aku adalah aib. Kalau itu yang kau rasakan, maka kurasa aku harus membenturkan kepala ke pilar ini dan mengakhiri segalanya. Nyonya, selamat tinggal. Tidak, tidak, tidak. Baiklah, panggil aku apa saja yang kau mau. Kau benar-benar kurang ajar, naga sungai. Tidak hanya kau mengkhianati persekutuan antara keluarga kita, tapi kau bahkan berani datang ke sini dan memanggil musuhmu Nyonya. Apa kau pikir aku bisa kau main-maini? Ibu, kamu harus pergi sekarang. Aku lebih tahu si kecil ini daripada orang lain. Dia bukan hanya pengusaha biasa, tetapi juga ahli bela diri yang sangat terampil. Bahkan jika kamu melihat seluruh kota sentral, sangat sedikit yang bisa menandinginya. Jadi kamu tahu betapa kuat aku? Lalu bagaimana kamu berani mengkhianati aku?
Itu karena aku tidak ingin menjadi kaki tangan. Hanya beberapa anak tampan seperti kamu, berani datang ke sini dan mati. Keluar dari sini sekarang. Arthur, kalau kamu berani menyentuh Clara hari ini, kamu harus melewati tubuhku yang mati dulu. Chloe, ini masalahku sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan kamu. Sepertinya kamu saudara-saudara sangat dekat. Jangan khawatir. Aku tidak akan membunuh kamu. Tanda tangani ini, dan aku akan membiarkan kamu pergi. Setelah semua pembicaraan ini, kamu masih hanya mengincar data eksperimen untuk obat anti kankerku, kan? Biar aku katakan, lupakan. Bagus, sangat bagus. Sepertinya kamu lebih suka melakukan hal-hal dengan cara yang sulit. Maka jangan salahkan aku, karena akan kasar padamu. Orang-orang. Chloe, kamu sebaiknya hemat tenagamu. Bahkan jika kita benar-benar berkelahi, kamu tetap bukan tandinganku. Arthur, apakah kamu tahu identitas asliku? Aku bukan hanya putri sulung keluargaan, tetapi juga Nyonya Croft dari keluarga Croft dari ibu kota. Hari ini, jika kamu berani menyentuh Clara, aku akan memastikan seluruh keluarga Tornemu membayarnya dengan nyawa mereka. Nyonya Croft, kalau begitu, izinkan aku bertanya padamu, ketika kamu sedang mesra dengan bodyguard kecil itu, Ethan, apakah Tuan Croft tahu? Oh, benar. Aku lupa memberitahumu. Baru saja, keluarga Torneku dan keluarga Croft telah mencapai kemitraan. Bahkan jika kamu memiliki datanya, tanpa dukungan finansial, kamu tetap akan gagal. Leon, agen keluarga Croft dari ibu kota di kota sentral. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Proyek anti kanker, satu mereka, bahkan bukan produk setengah jadi, bagaimana mungkin mereka bermitra denganmu? Yang dikejar pedagang ya cuma untung. Bahkan kalau proyek kita sampah sekalipun, asal bisa menghasilkan uang, orang-orang tetap akan mendukungnya. Aku bisa kasih kamu kesempatan sekarang juga. Serahkan saja data penelitianmu. Nggak cuma aku akan lepaskan kamu, tapi begitu kami mulai menghasilkan uang, aku bahkan mungkin kasih kamu bagian. Jual obat palsu? Kamu sadar nggak sih kamu cari untung dari nyawa orang? Kamu memang susah banget diajak kompromi. Jangan khawatir. Aku nggak akan bunuh kamu. Aku akan ikat kamu lalu biarkan 88 pengemis menggilaimu siang malam, untuk balas dendam untuk anakku. Jangan berani-berani sentuh Nona Sterling. Bangsat. Stella, lepasin aku. Santai aja. Siapapun yang berani melawan keluarga Thorn nggak akan luput dari hukuman. Bawa mereka semua pergi. Berani-beraninya kau sentuh wanitaku, kau cari mati? Bos, maafkan saya. Saya mengecewakan Anda. Bawa ibumu, dan kedua wanita itu pergi dulu. Aku yang urus di sini. Ibu. Kau yang terus-terusan mengacaukan rencana keluarga Thorn berulang kali. Waktu yang tepat. Kalau kau tidak muncul, aku yang akan mencarimu. Hari ini, kau mati. Bos, kekuatan orang ini luar biasa. Kita tidak boleh lengah. Ayo kita habisi dia. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau bisa menghancurkan pukulan berlianku? Pukulan berlian?
Lebih mirip tinju kapas, cocok buat membersihkan debu di bajuku. Makasih ya. Dasar anak kecil, jangan sok jago. Hari ini, akan kuperlihatkan padamu apa yang sudah kukuasai setelah 10 tahun menyepi. Tinju belalang. Tinju belalang. Ini adalah tinju belalang yang hilang selama 1000 tahun. Konon jurus tinju ini bisa meratakan gunung dengan satu pukulan. Ternyata belalang juga benci asap rokok. Kau ini siapa sebenarnya? Sejak aku menguasai tinju belalang, tidak ada yang bisa mengalahkanku. Sentuh wanitaku, dan kau mati. Jadi, menanyakan itu hanya buang-buang napas. Kau tidak bisa membunuhku. Keluarga Thorn baru saja menandatangani kontrak dengan Leon dari keluarga Croft di ibu kota. Sekarang keluarga Thorn dan keluarga Croft saling terkait erat. Jika kau membunuhku, keluarga Croft tidak akan membiarkanmu lolos. Ethan, jangan gegabah. Dia benar. Membunuhnya sekarang berarti memutus kepentingan keluarga Croft. Pengusaha mengejar ketenaran dan kekayaan. Aku khawatir mereka akan mengejarmu. Sayang, menurutmu keluarga Croft dipimpin oleh Nona Croft atau oleh Leon itu? Aku punya surat niat kerjasama dari keluarga Croft. Mulai sekarang, Grup Sterling akan menjadi mitra eksklusif keluarga Croft di ibu kota. Mereka akan mendukung sepenuhnya proyek anti kanker kalian. Victoria Croft, Ratu Victoria. Tanda tangan dan stempel. Bagaimana mungkin? Kalau mau berbohong, setidaknya buat alasan yang masuk akal, Ratu Victoria adalah sosok yang sangat terpandang. Apalagi orang tak dikenal sepertimu, bahkan aku sulit bertemu dengannya, apalagi mendapatkan tanda tangannya. Begitu ya? Ratu Victoria. Ratu Victoria. Bajingan ini benar-benar nekat, berani memalsukan tanda tanganmu. Ini penipuan dan kebohongan, tindakan tidak hormat yang terang-terangan padamu dan keluarga Croft. Cepat, suruh anak buahmu menangkap bajingan ini. Beraninya kau. Tuan Vance adalah tamu terhormat keluarga Croft kami. Beraninya kau tidak menghormati Tuan Vance. Tamu keluarga Croft? Bagaimana mungkin? Menghina Tuan Vance berarti menghina keluarga Croft. Tangkap dia. Nona Croft, pasti ada kesalahpahaman. Tolong, biarkan aku menjelaskan. Rai, umumkan. Mulai hari ini, di seluruh negeri, keluarga Thorn tamat riwayatnya. Ya, Nyonya. Nona Croft. Kau memblacklist kami di seluruh negeri. Keluarga Thorn adalah segalanya yang telah kuperjuangkan. Dan semuanya berakhir, begitu saja. Nona Croft, dia tidak bernapas. Dia mati, begitu saja. Itu terlalu baik untuknya. Dia menyewa pembunuh bayaran, memproduksi obat palsu, menyakiti orang-orang tak bersalah. Kejahatannya tak terhitung. Bawa mayatnya ke kantor polisi. Biarkan aparat penegak hukum yang menangani sisanya. Nona Croft, apakah Anda benar-benar bersedia menjadikan grup Sterling mitra eksklusif keluarga Croft di ibu kota? Kau ingin tahu yang sebenarnya? Yang sebenarnya adalah, aku sama sekali tidak terlalu percaya padamu. Tapi karena Tuan Vance adalah penyelamatku, aku bersedia memberimu kesempatan. Jadi kau adalah Chloe, kakak iparku di masa depan. Ratu Victoria, aku tahu, tidak ada yang bisa menolak lamaran pernikahan dari keluarga Croft. Tapi aku benar-benar tidak suka saudara laki-lakimu. Jadi, aku akan bertanggung jawab penuh. Aku mohon padamu, jangan timpakan pada keluargaku. Kalau kau tidak suka dia, tidak apa-apa. Bukan masalah besar. Jadi kita batalkan pertunangan. Setuju? Apa-apaan ini? Dia yang menolongku? Menantuku sayang, tahan sebentar. Ada satu hal lagi. Ini tentang pernikahan Chloe. Gadis itu juga hidupnya sulit. Tuan Vance, apa yang Tuan minta? Sudah selesai, sesuai permintaan Tuan. Saya tunggu perawatan Tuan berikutnya. Siapa sangka ratu bisnis yang tangguh di balik layar ternyata? Secantik ini? Apakah ini artinya
Aku benar-benar sudah memenangkan hatinya. Ada kabar? Apa kata aparat penegak hukum? Mereka tidak menangkapnya. Nona Sterling, Anda sudah melakukan lebih dari cukup. Anda tidak hanya melawan grup Thorn dengan segenap tenaga, tapi juga berhasil mengungkap mata-mata di perusahaan. Hanya saja kami tidak menyangka mereka punya rencana cadangan. Mereka kabur lebih dulu. Sejujurnya, kekhawatiran terbesarku adalah begitu orang-orang ini melarikan diri ke luar negeri, mereka akan menjual sahamnya ke modal asing. Bagi perusahaan seperti kita, begitu modal asing terlibat, bagi orang-orang yang tidak mampu membayar perawatan, itu pasti berita buruk. Siapa bilang mereka kabur? Nona Sterling, kami salah. Kami seharusnya tidak pernah mendengarkan kebohongan Victor, dan kami tidak seharusnya mengkhianati Anda. Tolong, beri kami kesempatan lagi, ya, Nona Sterling. Jika Anda bisa menunjukkan belas kasihan, lepaskan kami kali ini. Kami bersedia menyerahkan semua saham perusahaan yang kami pegang kepada Anda, tanpa syarat. Kami tidak akan mengganggu Anda lagi. Bagaimana dia melakukannya? Bahkan aparat penegak hukum bilang keduanya sudah naik pesawat ke luar negeri. Tidak mungkin mencegat mereka. Jangan bilang. Dia bisa memaksa pesawat mendarat. Kabar buruk, Tuan Thorne. Di bawah serangan balik grup Sterling, saham perusahaan kami terus merosot. Juga, banyak mitra kami telah berhenti bekerja sama dengan kami. Grup Thorne sudah tamat. Ethan Vance, Clara Sterling. Ini semua karena kalian berdua. Aku akan membunuh kalian berdua. Dasar cewek bandel. Mau terus-terusan pura-pura susah dapetin? Pikirkan baik-baik. Lihat apa yang Ethan sudah lakukan untukmu belakangan ini. Dan dia pria yang hebat. Kalau kamu nggak mau jadi pacarnya, banyak cewek lain yang ngantri. Wah. Ada acara apa? Kenapa banyak hiasan? Seksi. Set piyama yang menarik, cukup seksi. Aku suka. Kok kamu tahu aku lapar? Lumayan. Kamu, Ada apa dengan sikapmu? Aku cuma makan beberapa kacangmu. Apa pantas sampai marah-marah begitu? Bego? Kamu kenapa sih? Sampai ngambek seperti itu? ah, Kamu baik-baik saja. Clara, kamu terlalu pintar. Kamu benar-benar punya ide ini? Aku tidak percaya orang ini masih tidak mengerti perasaanmu. Jangan bergerak. Dia akan menciumku. Apa dia akhirnya akan menciumku? Ini ciuman pertamaku, tahu. Apa? Sayang. Kenapa kamu punya jenggot? Kamu yang punya jenggot? Seluruh keluargamu punya jenggot? Sayang. Apa yang kamu lakukan? Tempat tidurku tiba-tiba roboh. Jadi malam ini, kurasa aku harus menginap di sini bersamamu. Apa? Ethan, apa kamu bahkan seorang pria? Kamu bertingkah seperti playboy. Tapi saat itu penting, kamu si kepala batu total. Aku hanya takut Nyonya CEO akan salah paham. Jadi, berubah pikiran? Siap menjadi wanitaku? Sayang, aku berangkat kerja sekarang. Kamu libur hari ini, santai saja di rumah. Istirahatlah. Dia tuh. Dia benar-benar gila kerja. Dia begadang semalaman. Dan sekarang dia sudah bangun subuh-subuh mau kembali kerja? Tunggu. Meski keluarga Thorn sudah jatuh, Victor Thorn masih berkeliaran di luar sana. Bahaya bagi Clara, belum berlalu.
Wah, wah, wah. Ethan, kaget atau terkejut? Suka dengan hadiah kecilku. Kau punya 10 menit untuk datang ke garasi bawah tanah Teluk Merah untuk menemuiku, atau ketiga wanita ini akan mati. Victor Thorn. Kalau kau berani menyentuh wanitaku, aku pasti akan membuatmu menyesal dilahirkan ke dunia ini. Clara. Clara. Ethan. Ethan, kamu harus keluar dari sini. Area parkir ini sudah dipasangi bom. Kalau kamu tidak pergi sekarang, akan terlambat. Jangan pedulikan kami. Diam, kamu. Kamu begitu peduli padanya. Tapi apakah dia pernah memikirkanmu? Sayang, kamu mungkin belum tahu ini. Pengawal kecilmu itu diam-diam sudah akrab dengan dua sahabat terbaikmu. Ini buktinya. Chloe, Stella, Aku, apakah ini benar? Clara. Aku sangat menyesal. Biar mereka pergi. Kamu mau aku membiarkan mereka pergi? Baik. Ini adalah segelas racun paling mematikan, racun merah. Kalau kamu minum ini, aku akan membiarkan mereka pergi sekarang. Minum ini, dan aku akan melepaskan mereka sekarang juga. Setuju. Berhenti. Clara, jangan. Aku berjanji pada ibumu untuk menjagamu tetap aman. Aku tidak akan mengingkarinya. Jangan, Ethan. Jangan berani-berani melakukan hal bodoh. Selama kau masih hidup, aku tidak peduli dengan yang lain. Aku akan memaafkanmu untuk segalanya, aku bersumpah. Dulu saat aku berusia 10 tahun, aku digigit semut beracun. Sejak saat itu, aku kebal terhadap semua racun. Itu keberuntungan, ya? Siapa sangka dia memperlakukan wanitanya dengan sangat baik. Frost, oh Frost. Apa kau gila? Memikirkan itu sekarang. Gadis kecilku yang bodoh. Dibandingkan nyawaku, keselamatanmu lebih penting. Selamat tinggal, Clara. Di kehidupan ini, mengenalmu adalah kebahagiaan terbesarku. Jangan, aku tak akan biarkan kau membunuhnya. Kalau kau bunuh Ethan, aku juga akan mati. Frost, apa yang kau lakukan? Karena aku juga wanita Ethan. Kalau kau coba bunuh Ethan hari ini, kau mati. Pergi ke neraka. Ethan, hati-hati. Bagus, luar biasa. Kalau begitu, kau dan Ethan bisa pergi ke neraka bersama. Kenapa Ethan begitu kuat? Bukankah dia cuma orang biasa? Untuk menguasai teknik ini, kau harus mengebiri diri sendiri. Ethan, ngomong-ngomong soal itu, aku benar-benar berutang terima kasih padamu. Kalau bukan karena kau, aku tak akan pernah menguasai ilmu bela diri keluargaku. Aku berhasil. Sesuatu yang bahkan ayahku tak bisa capai. Untuk menguasai teknik ini, harus melakukan pengebirian diri dulu. Bukankah ini mantra dari kitab Bunga Matahari? Teknik rahasia tertinggi keluarga Thorn adalah kitab Bunga Matahari. Surga benar-benar memihak keluarga Thorn. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Aku akan menyiksamu perlahan-lahan. Awas. Kau, apa? Bagaimana mungkin? Terima ini, 8 serangan bunga matahari. 8 serangan bunga matahari. Kau, apa? 8 serangan bunga matahari gagal? Kalau begitu coba langkah bayangan. Langkah bayangan. Kau, monster. Aku akan menyeretmu bersamaku. Bahkan, langkah bayangan gagal, kalau begitu coba bayangan hantu. Bayangan hantu. Kau, siapa kau sebenarnya? Jangan tanya. Kau tak layak tahu. Kau suka memaksa orang minum racun, ya? Mari kutuangkan untukmu. Lepaskan aku. Hatiku mulai rusak. Jantungku mulai gagal. Seluruh tubuhku mulai mati.
Tuan muda. Hantu, lari. Baiklah, sekarang sudah aman. Kau tahu, kurasa ini mungkin berkah tersembunyi. Tuan Vance. Jangan kau lupa. Jangan lupakan aku. Aku juga mau jadi pasanganmu. Nona Croft. Kau adalah ahli waris keluarga Croft. Ratu bisnis yang menguasai triliunan. Bagaimana bisa kau bersaing berebut pria dengan wanita lain? Aku mau, dan itu tak ternilai. Tak setiap hari kau bertemu seseorang yang begitu menarik. Aku takkan biarkan dia kabur. Para wanita, dengarkan alasanku tunggu. Jangan. Biar ku jelaskan. Lihat, UFO. Ethan, kau berhenti di situ? Anak-anak zaman sekarang benar-benar tahu cara menikmati hidup.